أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين آمين يا مجيب السائلين يا مجيب السائلين Al-maqalatu ar-rabi'ata asyara. Al-maqalatu utawi maqalah ar-rabi'ata asyara kang 14. Yang ke-14. Maqalah yang ke-14. Iku lafat qala Anasun ila akhiri. Maknanya qala ngendika sapa Anasun sahabat Anas. Khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rupane khadime Rasulullah. Khadim itu apa ya? Kalau di sini tuh berarti pengabdi lah itu. Jadi Anas itu sahabat Anas itu ngabdi kan, paling Kanjeng Rasul. Abdi dalem lah, untuk dalem paling Kanjeng Rasul. Nah, sahabat Anas itu dititipkan ke Rasulullah itu ketika umur kurang lebih itu sekitar 10 tahun. 10 tahun. Nah, jadi bahasa nitipinnya tuh saya ibunya Anas tuh, saya titip anak saya gitu. Yang ngomong titip aja. Nah, jadi ini bisa belajar nih dari ibunya sahabat Anas tuh. Ketika kita menjadi orang tua tuh, ketika kita ingin memondokkan anaknya itu, ya memasrahkan anak kita kepada seorang guru gitu, ulama. Gak usah yang bahasa yang aneh-aneh, Pak. Yang penting Pak Kiai kulo nitipaken anaknya kulo teng Pak Kiai, yes. Terserah tidak kena gitu. Nggak usah kita ngomong tolong didik dengan baik, pasti dididik gitu tuh. Paham kan? Pasti itu mah. Tolong diajari sesuatu yang baik, pasti itu mah maksudnya tuh. Jadi yang penting kulo nitipaken anaknya kulo teng mriki, saya mau nitipkan anak saya di sini Pak Kiai. Sok apa jere lah gitu tuh. Apa jere Pak Kiai mawon lah, apa jere Pak Kiai bae wis terserah gitu. Nah, pasti seorang guru itu pasti akan memberikan pelajaran atau memberikan edukasi yang baik pasti gitu aja. Jadi nggak usah aneh-aneh, langsung apa jere. Adapun umpamanya ada kasus seperti ini itu kan bukan berarti kiainya atau gurunya itu memberikan edukasi yang buruk, bukan. Memang ya namanya manusia gitu, namanya anak-anak gitu. Seperti itu aja. Nah, seperti itu. Dan akhirnya memang sahabat Anas itu memang ya melayani beliau Kanjeng Rasul tuh semuanya dalam segala hal, dan orang yang dekat lah gitu.
Ya intinya pasrah lah kita ketika kita jadi orang tua terus kita memondokkan anak itu pasrah, full pasrah itu. Jadi umpamanya kalau kita umpamanya tuh kita ngadu sama orang tua, masa itu di ini tuh apa namanya di pondok tuh kayak gini tuh. Nah terus orang tua kita itu cuek atau ya udah sabar atau seperti tidak membela kita gitu. Nah itu sebenarnya orang tua tuh ya sudah memasrahkan semuanya kepada pondok itu, bukan gak ngurusin, bukan, tapi memang itu sebuah apa ya namanya adab atau aturan itu, aturan tersendiri gitu. Nah ntar bisa ditiru ketika kita punya anak gitu. Jadi nggak usah terlalu mikirin temen-temen lah gitu, pasrah bae lah, insya Allah sih bagus gitu, jadinya baik, karena harus ada sinkronisasi antara orang tua, guru, dan anak gitu. Ya umpamanya anaknya nakal, orang tuanya itu pasrah sama kiainya, kiainya juga pasrah, insya Allah anaknya bener, walaupun anaknya tadinya nakal atau nggak mau atau bodoh lah, belum bisa nih. Itu kalau orang tuanya pasrah semuanya, nah insya Allah sih akan apa namanya ya berubah gitu. Insya Allah. Tapi kalau anaknya bener, baik, bagus, pinter, orang tuanya nggak sinkron, itu percuma gitu. Jadi ya paling penting ya orang tua, guru gitu intinya sih. Anak insya Allah ngikut gitu. Anak tuh insya Allah. Syukur-syukur kalau tiganya koneksi semua tuh, ya itu udah bagus sekali. Nah itu. Kala ngendika sapa Anasun sahabat Anas, khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rupane pembantu atau khadime Rasulullah. Ibnu Maliki kang dadi putra jalere Malik. Radhiya mugi-mugi ngridoni sapa Gusti Allah anhu saking sahabat Anas. Ngendika ing lafat innal arba, setuhune bumi yang kita pijak iku tunadi undang-undang sopo al arba kula yaumin ing dalem saben-saben dino, ngundang iyana ing kita, ngundang bi asyri kalimatin kelawan 10 piro-piro kalimat. Nah kata sahabat Anas itu, nah katakan Nabi itu, sesungguhnya bumi itu memanggil kita setiap hari gitu tuh, itu 10 kali gitu, 10 kali, maksudnya memberitahukan itu kepada kita itu 10 kali. Nah watakulu lan ngendika sopo al ard, ai tegese al ardu, sopo al ardu bumi, alatikang nahnu kang utawi kita iku alaiha ingatase alati atau bumi, maksudnya bumi yang kita pijak gitu, maksudnya gitu, yang kita itu berada di atasnya gitu, bukan bumi yang lain, bumi yang kita pijak atau yang kita itu berada di atasnya. Nah undangnya gimana? Ya ibna Adam, ya ibna Adam, he anak turunannya Adam. Ibna Adam, ibna Adam itu dibaca nasab karena munadanya munada mudhof. Adama dibaca jer, alamat jernya fathah karena dia itu isim ghairu munsharif, tempatnya di ajam, semul ajam. Ya ibnu Adam, tas'a lumaku sapa sira, ayat tegese tajri lumaku sapa sira, ila kulli jihadin marang saben-saben arah-arah, hala kaunihi ing dalem tingkai anane sira, khobare kana iku ala zohri ing atase gigire ingsun, punggung
Wa masiruka lan utawi nggon balike sira iku fi batni ing dalem wetenge ingsun. Maksudnya ya kita tuh gini, kita seneng-seneng di bumi, berjalan di atas bumi, makan semuanya tuh. Tapi wa masiruka fi batni, tapi tempat kembalimu itu ntar di liang kubur gitu. Ai marjiuka ait keset tempat balike sira iku fi batni ing dalem wetenge ingsun, atau di liang kubur iku. Nah, maksudnya seperti itu tuh. Wa ta'silan bermaksiat sapa sira khaliqaka ing zat kang ndamel sira, zat kang menciptakan kamu gitu. Ala zohri ing atase gigire ingsun. Wa tu'azzab lan den azab sapa sira khodan ing dalem asuk entar itu. Iza kunta ing dalem anane sira iku fi batni ing dalem iza kunta ing dalem nalikane ana sapa sira iku fi batni ing dalem wetenge ingsun. Kita jalan-jalan kemana, ke Amerika, kemanapun laku, jalan kaki semuanya itu, tetap pulangnya itu tetap ntar baliknya ke kuburan gitu. Kita punya rumah mewah, gedung, semuanya lah, mobil apa semuanya tuh, tetap kita pulangnya ntar ke kuburan. Ya barangkali ntar dimakan hiu tuh Mas Irot, berarti kan nggak kuburan gitu. Ya kuburannya di hiu itu gitu. Atau di laut dibuang gitu, ya sama aja gitu. Intinya sih seperti itu. Intinya ya kita tuh ya jangan sombong lah intinya sih. Intinya jangan sombong. Kita di atas bumi tuh songong gitu, jadi orang sombong atau jadi orang yang merusak. Nggak usah sombong lah sampai ujung-ujungnya baliknya atau pulangnya tuh ke kuburan itu. Yang gak usah songong gitu. Kalau ini nih maksudnya tuh. Ya intinya sih kita mengingat kematian supaya kita itu jangan menjadi orang yang sombong gitu. Intinya seperti itu. Nah, terus wa ta'si khaliqaka ala zuhri wa tu'azzab khudan idza kunta fi batni. Terus kamu itu membuat bermaksiat kepada penciptamu, kepada Tuhanmu di atas saya atau di atas punggung saya, dan ntar kamu juga akan disiksa ntar di kemudian hari. Nah ya sama di perut saya, maksudnya sisa kubur tuh, maksudnya ini sisa kubur. Ketika kita maksiat, ketika ada orang maksiat di atas bumi semuanya dia melakukan maksiat apalah gitu tuh, ya ntar juga ketika dia mati juga akan disiksa di mana fi batni, di dalam kubur itu, siksa kubur gitu. Siksa kubur itu ada, siksa kubur tuh. Nah makanya ya nggak ada yang bisa nolong ya kecuali amal kita tuh nggak bisa apa-apa, nggak ada yang bisa menolong kita lah intinya. Entah itu harta kita, jabatan kita, anak istri kita, itu nggak ada yang bisa nolong tuh kecuali amal perbuatan kita dan ya amal-amal baik kita lah intinya sih gitu. Makanya kita nggak pernah tahu amal kita yang mana yang diterima gitu. Kita sering berbuat baik dan kita nggak pernah tahu amal kita yang mana yang diterima itu. Nah makanya ya terus berbuat baik karena kita nggak pernah tahu sih. Jangan pernah merasa aduh saya sudah baik gitu tuh.
saya sudah banyak sedekah gitu, saya sudah banyak bantu gitu. Jangan gitu. Kayaknya saya udah baik kayaknya itu. Nah, kita kan nggak pernah tahu amal kita tuh yang mana yang diterima tuh. Nah, terus aja melakukan kebaikan tuh terus sampai kapan? Sampai mati. Karena ya belum tentu kita ahli sedekah banyak tapi nggak diterima barangkali gitu tuh. Kita kan nggak pernah tahu. Tapi yang diterima malah yang remeh gitu. Yang remeh umpamanya kayak kita umpamanya ada orang minta-minta terus kita ngasih duit 500, cuma 500 doang tuh, itu yang diterima malah gitu. Yang kita sedekah 1 juta tiap hari ngasih ke orang itu nggak diterima. Bisa aja yang diterima itu yang ngasih 500 itu. Karena apa? Karena sesuatu yang remeh itu jarang dipikirkan. Kita ngasih duit 500 pasti udah hilang, nggak ada dipikirin, aduh yakin saya ngasih duit 500 tuh wah. Jadi ikhlas itu benar-benar ikhlas gitu. Beda sama ngasih 1 juta atau ngasih 2 juta, pasti kan kayaknya wis mau gitu tuh, saya sudah bantu orang ya, saya sudah ngasih duit, saya sudah ngasih makan orang gitu tiap hari, kayak itu wow gitu tuh. Kayak ya ada kepikiran lah, walaupun cuma sejam 2 jam tuh ada pikiran. Tapi kalau kita 500 kotak hilang, udah kayak orang ya orang buang air kecil tuh keluar terus ya udah nggak ada kepikiran. Emang ada pernah tak sampean buang air kecil tuh dipikirin baik, aduh eman banget saya tak buang gitu tuh kencing saya ya kan nggak mungkin. Nah seperti itu, yang kecil-kecil yang remeh-remeh biasanya tuh yang diterima ya, yang menurut kita itu yang nggak nyangka gitu. Nah itu tuh. Termasuk dosa juga sama, dosa yang remeh-remeh itu yang bisa memasukkan kita itu ke dalam murkanya Allah gitu. Kan apa namanya, kalau dosa besar itu kelihatan, kalau dosa kecil ini nggak kelihatan, kita nganggapnya itu remeh, tapi dosa kecil tiap hari dilakukan akhirnya jadi besar gitu, karena kita nggak sadar itu. Nah makanya ya kan sering, maksudnya Abi tuh ya sering mengatakan jangan meremehkan sesuatu yang enteng sebenarnya sih, yang mudah itu gitu, dalam segala hal gitu. Karena sesuatu yang besar itu dimulai dari sesuatu yang kecil dulu, sesuatu yang besar itu dimulai dari sesuatu yang kecil. Nah seperti itu tuh. Ya terus menjadi watadhaku lan tertawa atau gemuyu itu sopo siro ala zuhri ing atase gigire ingsun, watabki lan nangis sopo siro fi batni ing dalem wetenge ingsun. Doaku tuh tertawa terbahak-bahak. Kalau tabasam itu senyum aja, senyum ya senyum kelihatan ini aja giginya tuh tabasam. Kalau tadhak tuh tertawa lah. Nah, kala ngendika sapa Aliyu Imam Ali karomau mugi-mugi memuliakan sapa Allah Gusti Allah wajhahu ing wajhahe Imam Ali. Ngendika ing lafat idza dhahika ing dalem nalikane gemuyu atau tertawa sapa al alimu wong kang alim, doh katan kelawan gemuyu maja moko nglepehaken sapa al alim minal ilmi saking ilmu majatan kelawan selepehan. Ya jadi Imam Ali itu lamun seorang ahli ilmu itu tertawa terbahak, maksudnya mungkin ini tertawa yang ya wallahu alam ya, intinya banyak tertawa lah gitu. Nah dengan tertawa ya tertawa aja, tertawa yang benar-benar, maka dia itu soal apa sih namanya, mengeluarkan ilmunya atau menjadikan lupa gitu. Mungkin salah satu kita itu lupa terhadap ilmu itu karena kita itu mungkin sering tertawa
tertawa terbahak-bahak gitu tuh. Itu salah satu penyebab kita lupa ilmu atau hati kita keras, itu salah satunya tertawa terbahak-bahak gitu. Mungkin salah satunya. Ya banyak lah maksudnya. Salah satunya di situ. Kata Imam Ali itu, idza dhahikal alimu dhahkatan majja minal ilmi majjatan. Ngelepeh itu muntah, memuntahkan ilmunya. Maksudnya menjadikan dia itu lupa gitu dengan ilmunya. Ya hilang lah gitu. Kalau kita maunya susah ngapalin atau susah paham, mungkin ya salah satunya kita sering tertawa terbahak-bahak gitu tuh. Salah satunya mungkin. Nah, seperti itu. Wa tafrahu wallahu a'lam bishawab.